Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Vivo. Jadi di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, ada Nebora Natalia, Nadira Putri Zahra, dan Riana. Dan di sini kami ingin menjelaskan tentang soal yang telah diberikan kepada dosen kami, yaitu Bu Rosma. Jadi untuk soal sendiri dapat kalian lihat bahwa dalam sebuah reaktor pada kondisi operasi T 496 Kelvin dan P264,2 atm pressurnya. Jika dianggap hanya terjadi reaksi, di sini dapat kita lihat. Jadi pengaruh T pada delta H diabaikan. Hitung komposisi timbang pada saat setimbang dari campuran dengan umpan. Di sini dapat kita ketahui bahwa reaksinya H2OG ditambah C2H4G direaksikan jadi C2H5OHG. Untuk suhu atau T-nya itu 496, tekanannya 264,2 atm. Untuk umpan awal di sini N2 itu 15% dan H2O 60% dan C2H4 itu 25%. Ya, jadi untuk angka pertama di sini kita menghitung data delta GF pada 298 Kelvin. Nah, ini untuk mencari nilainya itu udah kita bisa cari di appendix. Jadi delta GF H2O itu minus 228,6 kJ per mol. Di sini delta GF C2H4 68,4 kJ per mol dan C2H5OH itu minus 168,5 kJ per mol. Lanjut, untuk yang kedua itu langkah delta G reaksi. Jadi untuk rumusnya sendiri delta G itu delta GF C2H5OH dikurang dengan dalam kurung delta GF H2O ditambah delta GF C2H4. Sini minus 168,5 dikurang minus 228,6 ditambah 68,4, maka hasil yang didapatkan ialah minus 8,3 kJ per mol. Nah, di sini yang kita butuhkan yaitu ya joule per mol, maka didapatkan hasilnya minus 8.300 joule per mol. Lalu untuk selanjutnya di sini ada hitung K pada 298 Kelvin. Delta G ini rumusnya ini minus RT kali ln K. Di sini ada ln K sama dengan minus DG dibagi RT. Jadi sama dengan, jadi delta G ini didapatkan dari hasil hasil dari delta G ini yang dijumlahkan dihitung delta G reaksi tadi itu didapatkan minus 8.300 dikarenakan minus sama minus, jadi dapat hasil positif 8.300 dan R nya ini 8,314 dikali 298, maka didapatkan hasilnya 3,35. Jadi untuk K298 sama dengan eksponen dari 3,35 itu hasilnya 28,5. Lalu selanjutnya hitung K pada 332 Kelvin. Sini rumusnya itu ln K428 dibagi K298 sama dengan min delta H dibagi R dikali min 1 dibagi T2 dikurang 1 dibagi T1. Nah, di sini kan belum kita ketahui bahwa delta H nya itu berapa. Jadi kita ketahui dulu untuk diketahui bahwa delta F. Nah, di sini delta F nya diketahui dulu. Delta F delta HF H2O itu minus 241,5
kJ per mol. Ini dicarinya di tabel appendix. Terus delta H C2H4 nya itu 52,3 kJ per mol. Lalu C2H5OH G nya itu minus 235,1 kJ per mol. Ini dicari di tabel appendix untuk mencari delta H nya, baik kita mengetahui delta H berapa. Lalu kita sini untuk mengetahui delta H nya kita jumlahkan, yaitu delta HF C2H5OH dikurang delta HF H2O ditambah delta HF C2H4. Jadi sini minus 235,1 dikurang minus 241,8 ditambah 52,3, maka didapatkan hasilnya minus 45,6 kJ per mol. Nah, lalu kita ubah kJ per mol tadi menjadi joule per mol. Itu maka didapatkan hasilnya 4600 joule per mol. Oke, selanjutnya untuk substitusi nilai. Kita substitusikan nilainya karena sudah didapatkan tadi udah didapatkan tadi delta H-nya, yaitu berjumlah 45.600 joule per mol. Jadi kita substitusikan nilainya. Di sini ada ln K 496 atau suhunya dari reaktor tadi dibagi 28,5 sama dengan 45.600 dibagi 8,314. 45.600 ini didapatkan dari hasil delta H tadi. Lalu dikalikan dengan 1 bagi 496 dikurang 1 dibagi 298. Ini maksudnya minus 1 dibagi 496 sama dengan, maka didapatkan hasilnya 7,3544. Jadi untuk mendapatkan K428 nya kita hitung tadi 28,5 dikali eksponen dari 7,3544, maka didapatkan hasilnya 44,075. Baik, langkah penyelesaian soal selanjutnya yaitu menghitung komposisi keseimbangan, di mana diketahui umpan awal itu berjumlah 100 mol dengan N2 sama dengan 15 mol dan NH2O sama dengan 60 mol, NC2H4 sama dengan 25 mol. Sedangkan untuk C2H5OH itu sama dengan 0 mol karena produk awal. Jadi diketahui total mol awal itu sama dengan 15 ditambah 60 ditambah 25 sama dengan 100 mol. Di sini diketahui stokiometri reaksi H2O ditambah C2H4 menjadi C2H5OH, yaitu dengan perbandingan stokiometrinya 1:1:1 dengan perubahan jumlah mol total delta N sama dengan 1 dikurang 1 plus 1 sama dengan menjadi minus 1, di mana dikatakan jumlah mol menurun saat reaksi berlangsung. Lalu untuk persamaan kesetimbangan ini dengan reaksi keseimbangan H2O ditambah C2H4 menjadi C2H5OH, dengan misalkan X adalah jumlah mol C2H5OH yang terbentuk pada kesetimbangan, maka mol H2O yang beraksi itu sama dengan X. Lalu mol C2H4 yang bereaksi juga sama dengan X, mol C2H5OH yang terbentuk sama dengan X. Pada kesetimbangan, mol H2O tersisa sama dengan 60 dikurang X, lalu mol C2H4 tersisa sama dengan 25 dikurang X, mol C2H5OH itu sama dengan X, dan mol N2 yang tidak berubah sama dengan 15. Jadi total mol pada kesetimbangan ini yaitu 15 ditambah 60 dikurang X ditambah 25 dikurang X ditambah X sama dengan 100 dikurang X. Untuk menghitung fraksi molnya, fraksi mol masing-masing komponen yaitu ada YH2O. Ada YH2O sama dengan 60X dibagi 100 dikurang X. YC2H4 sama dengan 25X. YC2H4 sama dengan 25 dikurang X dibagi 100 dikurang X.
YC2H5OH sama dengan X dibagi 100 dikurang X. YN2 sama dengan 15 dibagi 100 dikurang X. Untuk menyusun persamaan konstanta keseimbangan yang dinyatakan dengan tekanan parsial, K sama dengan P C2H5OH dibagi PH2O dikali P C2H4 dengan tekanan parsial yang masing-masing komponen dengan rumus P1 sama dengan Y1 dikali P total. Substitusi ke persamaan K. K sama dengan X dibagi 100 min X dikali 246,2 yang diketahui dari soal dibagi 60 dikurang X dibagi 100 dikurang X dikali 246,2 lalu dikali lagi dengan 25 kurang X dibagi 100 kurang X dikali 246,2. Jika disederhanakan, maka persamaan ini menjadi K sama dengan X dikali 100 dikurang X dibagi 60 dikurang X dikali 25 kurang X dikali 246,2. Nah, di sini saya akan menjelaskan trial and error untuk persamaan gaya bereaksi, yaitu dengan rumus derajat reaksi dikali 100 dikurang derajat reaksi. Nah, untuk mendapatkan nilai uji derajat reaksi, itu bisa kita mulai dari angka-angka tertentu, kisaran angka tertentu, misalnya dari angka 21, 22, sampai seterusnya. Nah, setelah dicari dari angka kisaran tersebut, kami mendapatkan angka uji derajat reaksi yang paling ideal adalah 24 dan 23. Nah, di mana kami langsung saja memasukkan dan mencari reaktan dan produknya di angka tersebut. Nah, angka 24 itu kita masukkan sebagai angka uji reaksi, yang dimana berarti 24 untuk mencari reaktan, yang dimana 24 dikali 100 dikurang angka uji, yaitu 76 sama dengan 1824. Lalu lanjut ke produk, yaitu 27,88 dikali 60 dikurang derajat reaksi dikali 25 dikurang derajat reaksi. Didapatlah hasil 27,88. Nah, di sini menunjukkan bahwa reaktan lebih besar daripada produk. Lanjut, untuk uji derajat reaksi di angka 23, yaitu untuk menghitung reaktannya 23 dikali 77, yaitu 100 dikurang 23, sama dengan 1771. Untuk menghitung produknya sama seperti yang di atas, 27,88 dikali 37 dikali 2 sama dengan 2063. Nah, ini didapatkanlah hasil reaktan lebih kecil daripada produk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah keempat untuk komposisi kesetimbangan, di mana kita menggunakan rumus akar persamaan kuadrat, yaitu sigma sama dengan min B plus min akar B kuadrat kurang 4AC per 2A, di mana nilai A yang kita dapat sama dengan 2,402, nilai B sama dengan min 2 10,27, dan C sama dengan 3693. Lalu kita masukkan ke dalam rumus diskriminan, di mana delta sama dengan buka kurung min 210,27 kuadrat dikurang 4 kali 2,402 kali 3693 sama dengan 442 13,67. Lalu kita kurangkan dengan 36336,74, lalu mendapatkan hasil 7876,93. Lalu kita akan mengubahnya menjadi akar kuadrat yang mendapatkan hasil 88,75. Selanjutnya 210,27
plus min 88,75 per 2 kali 2, 462. Kita akan mendapatkan hasil sigma 1 sama dengan 299,02 per 4,924 sama dengan 60,7, yang dimana artinya tidak realistis karena melebihi C2H4 awal sama dengan 25 mol. Sigma yang kedua sama dengan 121,52 per 4,924 sama dengan 24,68, yaitu artinya nilai ini realistis. Jadi nilai sigma sama dengan 24,68 mol karena dibatasi oleh reaktan pembatas C2H4 sama dengan 25 mol. Selanjutnya kita akan menghitung komposisi pada kesetimbangan dari campuran dengan menggunakan umpan. H2O sama dengan 60 kurang 24,68. 24,68 ini itu hasil dari sigma yang realistis sama dengan 35,32 mol. C2H4 sama dengan 25 kurang 24,68 sama dengan 0,32 mol. C2H5OH sama dengan 24,68 mol. Itu karena 0 dikurang 24,68. Sementara N2 sama dengan 15 mol. Total molnya sama dengan 100 kurang 24,68 sama dengan 75,32 mol. Selanjutnya menggunakan rumus YI sama dengan NI per N total kali 100%. H2O sama dengan 35,32 per 75 kali 100% sama dengan 47,093%. C2H4 sama dengan 0,32 per 75 kali 100% sama dengan 0,4267%. C2H5OH sama dengan 24 per 75 kali 100% sama dengan 32%. Sementara N2 sama dengan 15 per 75 kali 100% sama dengan 20%. Sekian. Baik, sebelumnya terima kasih buat Bu Rosma yang telah memberikan tugas pada ini. Mungkin cukup sampai di sini. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Rosma telah memberikan tanggung jawab kepada kami untuk menyelesaikan tugas ini. Sekali lagi terima kasih. Saya selaku moderator minta maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.